Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, saya sebut saudari karena ada juga yang bergabung bersama kita, dan juga beberapa saudara-saudari kita yang tidak terhubung secara langsung di sini, namun mengikuti kajian-kajian i'tikaf kita. Kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam sampai hari ke-25 ini. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berganti dalam Ramadan, usahakan tidak luput dari doa. Dan doa itu nanti setidaknya dibagi pada dua bagian. Doa-doa pokok kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim. Yang kedua, doa-doa terkait aktivitas kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Misal doa-doa pokok minta kepada Allah supaya dikuatkan keimanan, keislamannya, istiqamah sampai wafat. Itu penting. Karena kalau Allah tidak berikan hidayah, tidak berikan taufik, beriman itu menjalaninya tidak mudah. Memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk beramal soleh, bisa sholat dengan nikmat, bisa pulang kembali kepada Allah dengan bekal Al-Quran. Nah, itu hal-hal pokok yang setidaknya berlangsung bagi seorang insan beriman. Yang paling pokok itu bagi orang muslim 5, kan? Yang dikenal dengan pokok-pokok keislaman. Pilarnya kan 5 rukun Islam. 1 apa? Syahadatain. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji termasuk umrah di dalamnya. Nah, coba dicek, pernah nggak setiap hari minta dikuatkan yang 5 ini? Syahadat kalau tidak minta dikuatkan, itu gangguannya tajam, dan setan itu tahu bagaimana menggoda setiap manusia karena tahu karakternya. Setiap orang digodanya akan beda-beda walaupun tujuannya sama, bermaksiat. Godaan bagi penuntut ilmu dengan penuntut harta dan penuntut kedudukan itu beda, tidak sama. Boleh jadi nanti diarahkan kepada kemusyrikan, kan itu bertentangan dengan syahadat. Betapa banyak orang pengen punya kedudukan, datang kepada tempat-tempat dan orang-orang yang mengarahkan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, bukan sekedar salah dan berpotensi syirik di dalamnya. Misal, kemudian sholat. Dari sekian menu sholat yang ada, berapa banyak yang sudah kita optimalkan? Jangan sampai meninggal dunia ada satu bagian sholat yang belum pernah ditunaikan, ya. Kalau yang fardu kan pokok, alhamdulillah dikuatkan, diberi kesempatan menunaikan sholat fardu. Minta supaya berjamaah, minta supaya bisa diberi kekuatan ke masjid, gitu ya. Yang sunnah selama hidup dicatat kalau bisa tuh, nanti di checklist. Zakat, sudah pernah berzakat belum? Belum. Doa minta supaya selama hidup bisa berzakat, walaupun sekali 2 kali, karena itu kan pokok bagi seorang muslim, ya. Jadi menerjemahkannya, berzakat bagi yang sudah wajib atau mampu berzakat. Balik pengertiannya, harus mampu zakat selama hidup. Harus itu maksudnya memotivasi diri supaya kita bisa untuk berzakat. Ya, puasa minta diberi kekuatan. Haji juga sama. Kan definisi standarnya haji bagi yang mampu, tapi definisi bagi seorang muslim
ya, dalam tanda petik muslim yang ingin mewujudkan rukun-rukunnya adalah berusaha mampu haji selama hidup. Terserah nanti bagaimana Allah memberikan keputusannya, yang penting kita berusaha dulu sehingga ketika dihisab itu ringan. Itu yang pokok. Selebihnya doa-doa terkait dengan aktivitas duniawi kita yang diniatkan sebagai ibadah. Ya, kalau belajar minta dikuatkan ilmu, kalau bekerja minta dijaga oleh Allah, diluaskan rezekinya, disifati dengan halal dan membahagiakan. Kalau punya kedudukan minta dijaga oleh Allah supaya jadi maqaman mahmuda, kedudukan yang memuliakan dan dimuliakan. Kadang-kadang kan dimuliakan tapi tak mampu memuliakan. Orang hormat tapi tak mampu memberikan kehormatan kepada orang lain, sombong, ria, ya kan? Itu dimuliakan tapi tak mampu memuliakan. Nah, ada lagi yang kebalikannya, memuliakan tapi tidak dimuliakan. Orangnya baik, membuat kedudukan yang baik-baik, tapi dalam saat yang bersamaan memang fitrahnya boleh jadi ada yang tidak senang, ya kan? Nah, tapi dengan cara-cara yang tidak elok, minta supaya Allah turunkan milladunka sultanan nasira, dengan pertolongan terbaik. Nah, itu yang kita isi selama Ramadan, apalagi i'tikaf. Ya, minta kepada Allah kekuatan ibadah, kekuatan menikmati tarawih, kekuatan beramal saleh saat yang bersamaan. Minta kekuatan supaya diberikan cahaya dalam belajar, menuntut ilmu, cahaya dalam bekerja, cahaya di keluarga, dioptimalkan. Di kesempatan ini kita akan sedikit dulu belajar topik yang berbeda sedikit saja untuk memberikan pencerahan terkait dengan satu momen yang istimewa yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu di satu dari sekian malamnya, dikenal dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ini penting kita bahas karena ada beberapa redaksi hadis juga yang memberikan motivasi kepada kita untuk tidak putus berburu malam Al-Qadar ini sampai ujung Ramadan. Bahkan ada yang spesifik meminta di 10 hari terakhir, kan? Jadi malam Al-Qadar itu kita akan coba bahas dari mulai apa pentingnya, apa keistimewaannya malam Al-Qadar itu, apa yang dimaksud malam Al-Qadar, kapan terjadinya, apa ciri-ciri yang menyertai seseorang mendapati itu. Dan bila kita mendapati di antara tanda-tandanya, rasanya hadir dan merasakan kemuliaan sesuai dengan isyaratnya, apa yang harus dilakukan. Baik, kita akan fokuskan dulu satu surah saja karena waktunya terbatas. Surah ke-97 dengan namanya Surah Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sungguh, demi keagunganku. Ya, terjemahkan na-nya itu seringkali kalau dilihat di mushaf kami kan. Nah, kalau belum belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran, bisa potensi keliru pemahaman. Kok bentuknya jamak gitu kan? Nah, kalau ada bentuk jamak itu di ulumul Quran tuh maknanya dua. Kita ambil salah satunya saja untuk memudahkan sesuai topik kitab. Yang paling pokok namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, yaitu menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan istimewanya atau agungnya satu informasi yang disampaikan,
Jadi saking pentingnya informasi yang disampaikan, Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Gitu ya? Baik. Contoh begini. Presiden bicara misalnya. Kalau cuman bicara biasa, saya menghimbau pada masyarakat supaya mudik dengan tertib misalnya. Biasa ya? Coba lihat yang kedua. Saya Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi, pemimpin bagi seluruh masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat saya tanpa kecuali agar menunaikan mudik dengan tenang, damai, tertib dan membahagiakan. Beda nggak satu dengan dua? Ya kan? Ketika membawa kedudukan, membawa keistimewaan, keagungan, maka kesannya beda kan? Nah, jika ditemukan dalam Al-Quran inna nahnu yang menunjukkan satu informasi, ini menunjukkan informasi yang disampaikan tidak biasa, pasti istimewa, agung sifatnya, karena di situ Allah menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan pentingnya informasi yang disampaikan. Nah, kalau kita tahu ilmunya begitu, cara baca Quran kita akan berbeda. Pasti perhatiannya lebih tinggi. Ayat-ayat semuanya penting, tapi ketika menemukan itu, kita merasa ini ada sesuatu yang istimewa, yang beda dari biasanya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demi keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Jadi di sini ada dua peristiwa penting. Peristiwa pertama tentang turunnya Al-Quran, peristiwa kedua tentang malam Al-Qadar. Ketika Al-Quran diturunkan dan dibuka dengan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni inna, kan? Ini memberikan kesan bahwa Al-Quran itu istimewa, agung. Saking agungnya Allah menghadirkan pembuka dengan keagungan zatnya. Jelas ya? Nah, berarti kalau disebut istimewa, Allah sendiri mengagungkan. Masa hamba membiarkan, menganggap biasa? Ada sesuatu yang istimewa, tidak biasa di Al-Quran itu. Tidak sama, bukan kalam-kalam biasa, bukan kalam makhluk, kalamullah. Karena itu satu saat kita akan pelajari sifat-sifat itu, keagungan itu, sehingga kita menemukan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Di antara kedahsyatannya, mampu merubah sekelompok manusia yang tertinggal dan terbelakang dengan kompleksitas keburukan perilakunya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sosok-sosok gemilang yang mensibgoh dunia, berubah total itu. Ya, itu Al-Quran. Nanti kita akan lihat apa yang paling pokok di Quran. Kita bahas dulu bagian keduanya. Yang kedua, malam Al-Qadar. Berarti ada yang istimewa di malam Al-Qadar itu, bukan malam biasa. Karena itu menggunakan tak di ujungnya. Ya? Ada lail, ada lailah. Kalau lail umumnya menunjuk pada waktu malam standar umum. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian waktu siang dan malam. Itu kalau disebutkan lail umumnya menunjuk pada waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Menjelang ya, bukan sampai fajar, karena nanti ada waktu jeda singkat namanya sahar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Makanya kita makannya makan apa? Sahur, maksudnya dilakukan di waktu sahar. Ya, kurang lebih 15 sampai 25 menit sebelum fajar. Jadi kalau subuh misalnya 4.38, ya kurang lebih 4:4 atau 4:10. Kalau jam 3, setengah 3 terlalu dini, ya terlalu awal makannya. Nah itu sahar. Jadi dari mulai
malam ba'da isya itu sampai menjelang fajar. Nah, bahasanya menjelang fajar. Itu lail namanya. Kalau ada yang istimewa sampai menjelang fajar ini dari ba'da isya, maka di antara rumusnya tambahkan ta. Jelas ya? Jadi kalau ada ta mengiringi kata lail, ini menunjukkan di malam itu tidak biasa. Ini umumnya ya. Walau nanti dalam beberapa keterangan tergantung konteks bisa berbeda. Tapi umumnya teorinya begitu. Kalau ada ta bersamaan dengan lail, maka ta itu menunjukkan sifat yang tidak sama dari waktu-waktu malam yang biasa. Setiap malam bisa tahajud gak? Bisa. Karena itu saat menyebutkan sholat malam itu pakai lail, bukan lailah. Coba Quran surah 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bih. Bukan wa minal lailah. Artinya setiap malam ada potensi untuk tahajud. Ya. Tapi kalau ada satu malam yang istimewa yang tidak sama dengan malam-malam lainnya, maka salah satunya tambahkan ta pada kata lail itu menunjuk pada sifat. Karena itu ayatnya berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Lailah ya, bukan lail kan? Nah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Kita ambil keistimewaannya dulu. Ya. Satu, ini langsung keterangan Qur'annya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini indah sekali nih ya. Kita dibikin penasaran dulu supaya memotivasi kita untuk memburu malam itu. Tahu nggak kata Allah keistimewaan malam Al-Qadar itu? Tahukah Anda keistimewaannya? Kan? Teruskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu istimewanya seluruh amal soleh yang dikerjakan membersamai malam itu nilainya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Dilipat gandakan, ingat, lebih dari, karena redaksi Qur'annya berbunyi khairum min, lebih dari. Jadi tidak pas 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 83 tahun lah. Ambillah 83 tahun misalnya. Berarti lebih daripada itu. Atau bahasa paling gampangnya standar rata-rata usia manusia misalnya. Ya. Baik. Jadi kalau Anda beribadah seumur hidup, kan? Itu bahasa gampangnya. Kalau Anda beribadah seumur hidup, lalu dibandingkan dengan beribadah bersamaan di malam ini, malam Al-Qadar, itu lebih bagus di malam ini nilainya, lebih banyak di malam ini. Lebih dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ya, dalam satu amalan ya. Misal selama hidup tiap malam tahajud tuh, ya kan? Tiba-tiba pas malam Al-Qadar tahajud juga. Itu satu malam itu nilainya bisa melebihi yang dikerjakan selama hidup. Bahasa gampangnya begitu. Ya, yang dimaksud rata-rata umur manusia hidup. Ya kan? Rata-rata ya kata Nabi SAW, umatku itu ya umurnya ya di antara 60-70 dan sedikit yang melampaui itu, sedikit. Jadi kalau yang lewat 100 itu sedikit, nggak banyak. Bisa dihitung jari sedunia tuh, kan? Ya, rata-rata kan di kisaran itu. Kalau ambil pertengahannya sekarang misalnya, ambillah seperti hitungan 1000 bulan misalnya. Ya, antara sampai 80 tahun. Bersamaan dengan malam itu ibadah, tahajud sekali aja itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang selama hidup beramal, ketutup tuh dengan malam itu. Nah, ini kan masalah iman. Kalau ibadah kan bacanya pakai iman. Ibadah itu kan amal soleh. Amal itu jadi soleh kalau ada imannya. Kalau tak ada iman nggak jadi soleh. Karena itu setiap ada kata iman itu mengantarkan pada amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi
khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Masuk surga juga pakai iman dan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, amal saleh itu bisa jadi saleh amalnya kalau ada iman. Sifatnya disebut ibadah namanya. Jadi ketika kita beribadah itu sedang beramal soleh, membuktikan keimanan kita. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan orang-orang yang mampu beribadah di malam Al-Qadar itu nilainya, satu ibadahnya itu bisa melampaui apa yang ia pernah kerjakan selama hidupnya. Tertutup itu yang kurang-kurang dalam ibadah itu. Masya Allah. Kalau taubat dia, wah itu luar biasa. Luar biasa penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran misalnya. Selama hidup sekarang kira-kira berapa kali baca Quran itu? Khatam berapa kali? Atau baca satu surat berapa kali? Alif Lam Mim berapa kali itu? Yasin berapa kali? Atau yang kira-kira pembukanya satu huruf, Qaf, Nun, gitu kan? Dibuka gitu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Berapa kali baca itu? Tapi bersamaan dengan malam Al-Qadar, Nun, Kang Duni baca itu tuh, Nun, pas malam Al-Qadar, itu baca itu lebih dari 1000 bulan. Kayak antum baca Nun lebih dari 83 tahun. Nun, 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 nun. Masya Allah. Habis itu meninggal misalnya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Ketutup tuh amalan-amalan. Tanya sama malaikat Mungkar Nakir. Mah kita buka. Kitabmu apa? Nun. Bawa tuh. Ya. Nah, jadi potensi malam Al-Qadar itu satu, berlimpahnya pahala. Kan Ramadan ngejar pahala kan salah satunya. Karena Ramadan itu pekan iman. Pekan iman dan amal soleh. Gitu. Jadi bukan pekan dunia. Karena itu dibukanya panggilannya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi momentum Ramadan itu memang untuk meningkatkan iman. Bukan mencari dunia. Kalau dunia kan udah 11 bulan, ya kan? Nah, iman itu kan prospeknya akhirat. Jadi Ramadan itu momentum untuk menguatkan prospek-prospek dan proyek-proyek akhirat kita. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan, kita tarik kepada aspek tadi, bacanya pakai iman. Malam Al-Qadar itu nggak bisa dibaca pakai ukuran dunia. Ukurannya pakai ukuran akhirat. Ya, bukan melulu pakai akal, tapi menggunakan iman. Kalau imannya bekerja, dikejar. Kalau nggak bekerja, nggak akan dikejar. Jelas ya? Teruskan. Yang kedua, apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Semua malaikat turun berdesak-desakan ke bumi. Ini asal kalimatnya tatanazzalu. Itu asalnya. Tapi ada dalam balaghah itu, kalau ingin menunjukkan sesuatu yang berlangsung cepat dan banyak, masif, cepat, masif, itu hilangkan salah satu taknya di depannya. Tapi dhammahnya tetap berlaku di ujung untuk menunjukkan mudhari, sesuatu yang berlangsung terus. Masih ingat tadi waktunya malam Al-Qadar, malam lail dari kapan? Ba'da Isya sampai menjelang fajar. Itu masif terus. Siapa yang masif turun? Malaikat. Banyak. Terus turun. Sampai-sampai kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu, ya, itu bumi ini padat dengan malaikat yang berlomba turun. Nanti sampai saking padatnya, alam tuh suasananya tenang. Nanti saya bahas di akhir ciri-ciri, tanda-tanda malam Al-Qadar itu seperti apa diantaranya. Hening, ya. Jadi kalau saya hadirkan bejana gelas misalnya,
saya isi 1-2 kelereng, lalu saya goncangkan begini, digoyang-goyang, bunyi nggak? Bunyi kan? Kayak lato-lato kan, tak gitu kan. Tapi kalau saya penuhi sampai padat itu isinya, sampai padat, goyang begini, digoyang, bunyi nggak? Hening, disimpan aja hening. Itu saking padat ya bumi dengan malaikat yang banyak turun, suasananya berbeda. Oke? Nah, yang kita bahas keistimewaannya dulu, nanti ini masuk kepada cirinya. Keistimewaannya apa? Sampai-sampai malaikat Jibril pun yang tugas pokoknya menurunkan wahyu, ya, terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam itu khusus ikut turun, ya kan? Ikut turun, mimpin malaikat. Kan Rohul Amin itu pemimpin para malaikat. Turun, dipimpin malaikat semua turun. Dengan izin Allah, biizni rabbihim, min kulli amr. Allahu Akbar, itu maknanya umum sekali. Diizinkan oleh Allah untuk menyertai segala perkara yang baik-baik. Artinya apa? Kalau ada yang sholat, tuh malaikat ikut sholat. Kalau ada yang zikir, ikut zikir. Kapan lagi antum sholat diikuti oleh semua malaikat pengen ikut sholat? Tuh, makanya kalau ketinggalan semalam aja ruginya banyak. Tuh. Baca Quran diikuti, zikir diikuti, banyak turun. Oke? Nah, apa dampak paling spesifiknya bagi setiap insan itu? Terkait dengan doa dan taubat. Jadi kalau doa yang biasa ngaminkan mungkin 1-2 malaikat yang menyertai, ini banyak malaikat ya berdoa amin. Mana Umar doa, Umar doa amin, Hasan doa amin, ya, Wajri doa amin. Tuh, itu aminnya bukan 1, 2, 3 tuh amin. Cuman kan goib. Kalau goib gak kedengeran. Kalau kedengeran bubar antum. Amin. Ya kan bubar. Siapa nih lihat sayap begini? Siapa? Israel. Oh. Ya. Gitu. Nah itu sekali lagi perkaranya iman. Ya. Jadi jangan pakai akal, pakai iman. Karena akal terbatas. Ingat, akal itu sama kayak mata, sama kayak telinga. Perangkat yang ada pada manusia, perangkat fisikal. Mata terbatas tidak? Terbatas, semakin jauh semakin gak kelihatan. Semut itu kalau dekat terlihat jelas, merayap makin jauh gak nampak. Bukan semut yang gak ada, pandangan kitanya yang terbatas. Gajah gimana? Sama, semakin jauh semakin gak kelihatan. Gajahnya tetap segitu, mata kitanya yang terbatas. Pendengaran juga begitu, semakin jauh semakin tak terdengar, ya kan? Antara 20 sampai 20 ribu kan hertznya. Di bawah itu sulit terdengar, di atas itu bising, bahkan bisa menyakiti. Ya, bukan salah bunyinya, kemampuan kita memang terbatas, gitu. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Bukan nggak masuk akal karena ilmu belum cukup. Belum masuk tuh informasi ke dalam akal sehingga belum bisa nyerna. Kalau sudah ada infonya gampang dilogikakan. Tapi karena belum ada ilmu jadi terbatas. Itu maksudnya. Jadi jangan semua tuh pengen sesuai dengan kehendak kita. Ini nggak masuk akal. Di akal ente karena ilmunya terbatas. Bagi yang lain sudah masuk akal. Rumusnya apa supaya cepat bisa dipahami oleh akal? Kalau ada akal terbatas memahami, pahami oleh iman dulu. Nanti iman akan membimbing akal dengan hikmah. Hikmah itu yang menjadikan akal paham. Itu rumusnya. Dan itu di Quran sudah ada. Makanya kalau orang dapat hikmah itu dapat anugerah yang banyak. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Terus wa may yadzakkaru illa, tuh, kalau sudah dapat hikmah langsung jadi ulul albab. Paham esensi sesuatu, cepat menangkap. Baru satu kata udah paham nih kemana nih arahnya nih. Ya kan? Udah mengerti. Baru disebutkan satu kalimat, udah ketawa seseorang tuh. Dia tahu arahnya mau kemana.
Baru disebutkan dan nangis, paham. Waktu Nabi pidato haji wada itu semua tenang-tenang aja. Abu Bakar nangis. Abu Bakar paham. Nah, itu paham takwil, mengerti hikmah. Beliau nangis karena tahu kalau Nabi pidato sudah begini, tugas berakhir. Kalau berakhir berarti akan meninggal. Gitu. Nah, jadi kalau mengerti hikmah itu dalam. Balik lagi, ya malaikat itu datang banyak. Doa dikabulkan. Makanya manfaatkan setiap malam berdoa. Yang sulit-sulit itu malam itu, tiap malam. Yang kita rasakan mungkin ada kesulitan menghafal, kesulitan memahami, kesulitan dalam pekerjaan. Ya, bayangkan, hadirkan. Minta sama Allah. Mungkin Allah tetapkan di malam itu dikabulkan supaya kita terus bersemangat ibadahnya. Hikmahnya buat kita juga. Jadi makin rajin ibadah. Kalau nggak percaya silahkan cek proyeknya misalnya. Ya. Ilmu macam-macam nih. Mintalah, tapi harus tulus karena kan perkara iman. Kalau iman kan babnya ikhlas. Ya kan? Kalau iman babnya ikhlas, semakin kita minta, semakin tulus, semakin baik, semakin cepat dijawab. Gitu. Kemudian apalagi malaikat kalau sudah menyertai itu peluang memohonkan ampunan kepada Allah dari dosa hamba bagi yang minta ampun. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar. Maka Nabi mengajarkan kan doa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sudah terasakan itu kayaknya feelingnya beda nih dari malam-malam yang lain nih, beda nih. Sampai ada yang mengatakan para ulama setiap orang itu nanti ada feeling yang sama, ada feeling-feeling yang spesifik tuh sebagai anugerah dari Allah. Nah kalau udah dapat feelingnya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nabi mengajarkan satu doa. Itu ditalkinkan langsung dari lisan Nabi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta. Ingat-ingat, koreksi tiap malam itu. Itu dahsyat itu. Nah, nanti hasilnya kita akan lihat di parameter keberhasilannya setelah itu. Nah, jadi kalau ditanyakan apa istimewanya malam Al-Qadar itu, maka Al-Qur'an pertama mendefinisikan tentang manfaat-manfaat yang terkait dengan proyek akhirat kita. Itu yang terbesar. Jadi kalau nanam saham, jangan cuma dunia, tanam buat akhirat karena itu tempat pulang. Kalau di sini kan tempat apa? Tempat berdinas, membawa misi. Di sini itu kita sedang beraktivitas, membawa misi, berdinas. Setelah itu pulang. Kan tiap hari kelihatan, terdengar, baca berita. Ya, ini si fulan sudah meninggal dunia. Itu kan bahasa meninggal dunia kan sederhana, tugasnya selesai, pulang. Macam-macam. Ya, tergantung batas ajal. Nanti ada yang masih kecil, ya kan? Ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang banyak diberikan batas waktu sesuai maslahat hidupnya. Ujungnya pulang. Gitu. Ujungnya apa? Pulang. Nah, jadi kalau kita bisa spesifik demikian, itu insya Allah akan selamat. Ya. Jadi itulah diantara kemuliaan malam Al-Qadar yang hal pertama disadarkan oleh Allah kepada kita, ingat akhirat itu. Itu maksudnya. Jadi keistimewaan pertama yang menghadirkan banyaknya pahala, terkabul doa, diampuni dosa, itu kan rata-rata proyek dan prospek akhirat kan. Intinya membangun kesadaran. Ingat ya, kalian satu saat akan pulang. Kalian akan meninggal dunia. Dunia itu tempat berusaha, pasti pulang. Jangan sampai saat pulang tak punya bekal. Itu maksudnya. Dan aku sayang, kata Allah begitu tuh. Akulah Rahman, kata Allah, akulah Rahim. Saking sayangnya Allah, Allah tahu nih, yang selama hidup beribadah itu walaupun terasa banyak, belum tentu kan diterima semuanya. Cuman bersyukurnya kita, Allah punya sifat asyakur, yang menerima walaupun sedikit. Itu kan? Itu baca Quran 1 juz, berapa yang diterima oleh Allah? Ya, alhamdulillah kita masih bisa baca Quran, itu bersyukur diberi taufik.
Yang diterima pun alhamdulillah. Kalau bukan rahmat Allah, sulit mengandalkan amal soleh. Sulit. Coba dari sekian amal itu, salat maghrib berapa rakaat? 3. Yang bisa ikhlas di rakaatnya berapa dari 3 itu? Hah? Gitu. Itu kalau bukan rahmat Allah, sulit. Jadi kesimpulan pertama, keistimewaan malam Al-Qadar itu mengingatkan kita satu, pada tempat pulang kita di akhirat, supaya tidak terlampau kita terikat dengan dunia yang sementara. Yang kedua, untuk itulah Allah dengan sifat kasih dan sayangnya menghadirkan banyak peluang-peluang prospek akhirat, investasi-investasi akhirat yang mampu meringankan hisab kita saat kembali dan menempatkan kita di surga dengan rahmatnya. Itu yang pokok. Keistimewaan kedua, saya cepat. Apa itu qadar? Kalau tadi kan yang disebutkan tadi Lailatul Qadarnya, ya kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu baru aspek pertama. Balik lagi ke awal ayat. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Qadar itu apa? Hah? Qadar itu ketetapan Allah bagi seluruh makhluknya dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketetapan Allah bagi seluruh makhluknya yang bersifat mengikat, kan, dalam menjalani kehidupan. Contoh, ajal itu qadar, rizki itu qadar Allah. Karena itu Allah tetapkan lalu diberi petunjuk untuk menjalaninya. Kan kita baca dalam setiap witir, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara, kemudian fahada. Kita memuji Allah, terima kasih Allah, Engkau Tuhan yang paling agung, yang paling istimewa, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, disembah, yang telah mencipta lalu menyempurnakan ciptaan, lalu menentukan kadar kehidupannya dengan sempurna dan diberi petunjuk bagaimana menggunakannya. Gitu. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam saat Allah menetapkan semua yang terkait dengan kehidupan makhluk. Kita tarik, kitalah manusia saja. Di situ di malam itu aturan hidup kita awal sampai akhir mengikat sifatnya pada setiap personal kita. Kapan mulai berkehidupan, kapan wafat, berapa rizkinya, dan seterusnya di malam itu. Nah, kan Allah berjanji kan, kita kan nggak tahu kan, ya bagaimana kadar kita kan, yang diperintahkan oleh Allah menjalani hidup, kadarnya sudah diatur, ya kan, rizkinya sudah ada kan, yang diperintahkan apa? Berikhtiar supaya dapat rizki itu selama hidup, rizkinya sudah ada, ya kan, ajalnya sudah ditetapkan kan, cuman nggak dikasih tahu kapan pulang kan. Yang diminta apa? Jalani aja sampai ajal datang. Tapi kalau kita nggak tahu petunjuk bagaimana menjalaninya, rusak misinya. Coba bayangkan. Ingat ya, ajal sudah saya atur ya, misal. Ajal sudah diatur ya, nanti pada waktunya kamu meninggal, jalani aja. Tapi nggak dikasih tahu gimana cara menjalaninya. Hah? Manfaat gak hidupnya? Belum tentu. Bisa bingung, linglung. Rizki sudah saya atur ya, kalian tinggal cari aja, udah saya tebarkan sampai kalian meninggal. Tapi nggak dijelaskan bagaimana mencarinya. Bisa salah kan? Karena itulah Allah turunkan petunjuk yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita bisa menjalani kadar kehidupan itu dengan cara yang benar. Kalau menjemput rizki bagaimana caranya, menjalani hidup bagaimana caranya, sendirian bagaimana, kalau berumah tangga bagaimana, jadi suami seperti apa, jadi istri bagaimana, jadi ayah seperti apa, jadi anak bagaimana, punya kedudukan seperti apa, cari ilmu bagaimana. Itu selama hidup berkehidupan, aturannya dijelaskan oleh Allah berupa pedoman, diberikan sebagai petunjuk. Dalam bahasa Arab atau bahkan bahasa Al-Quran,
petunjuk yang menyertai kita secara lengkap dalam menjalani sebuah kegiatan, bahkan seluruh kegiatan yang kita lakukan sampai berakhir, itu hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Ya. Dan Al-Quran itu disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Teruskan, hudal linnas. Tuh. Jadi isi Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi di dalamnya pedoman semua aspek kehidupan kita dalam menjalani qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak mulai dilahirkan sampai wafat. Karena itu kalau kita baca Quran, kita akan temukan jalan hidup kita ada di situ. Iya. Dari alam kandungan, di mana ada kitab di muka bumi ini yang menjelaskan secara detil perjalanan hidup manusia dari dikandung sampai wafat, sampai setelah wafat kemana? Coba cek. Saya selalu katakan itu. Karena memang Quran itu bukan kalam manusia. Ya, kan manusia itu terbatas. Udah saya bilang dari awal, manusia itu terbatas. Kalau nggak tahu, nggak akan mungkin ditampilkan. Ini menunjukkan apa? Quran itu benar firman Allah, Islam itu agama yang benar. Karena cuma Tuhan yang benar yang bisa menerangkan kehidupan kita. Gitu. Gimana Nabi Muhammad SAW, Rasul mulia, tapi kan tinggal di tempat yang ya tidak ideal dalam konteks kehidupan manusia. Ya, jauh dari Romawi, Persia, peradabannya. Nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah ada guru. Bisa menyampaikan informasi yang sangat detil, sifatnya abadi, lengkap, awal sampai akhir. Ini menunjukkan Quran benar, ini menunjukkan Islam itu agama yang benar. Kita mesti yakin sebagai mukmin itu. Itu aja cara memahaminya. Kalau akalnya masih berfungsi dengan baik, itu insya Allah bisa mencerna. Bisa mencerna. Tempatkan dulu deh secara objektif. Lalu komparasikan dengan jernih gitu berpikirnya itu. Gitu. Jangan langsung sentimen dulu misalnya. Ya, jangan langsung klaim dulu. Tempatkan dulu aja berpikir dengan cara yang benar. Itu diajak begitu oleh Quran tuh. Ya, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Coba renungkan, coba konstruksikan, coba fikirkan. Ya. Bahkan Allah sendiri menegaskan, enggak dipaksa kok untuk berislam. Tapi kita diminta untuk memfungsikan anugerah akal untuk mencerna. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Cuman di Quran tuh nggak ada paksaan untuk berislam, ya, nggak ada paksaan untuk ibadah, cuman dihisab, gitu kan? Ya, indah ya bahasanya, nggak dipaksa kok. Jadi kalau kita menyimpulkan kembali, maka Al-Quran itu istimewa, gitu, agung. Karena itu saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya saat menyampaikan informasi diturunkannya Al-Quran. Itu bersamaan turunnya dengan ketetapan qadar. Jadi saat kita berkehidupan Allah sudah atur, aturannya pun turun saat bersamaan. Makanya diviralkan, semua alam malaikat itu diviralkan. Kan diturunkan ke langit dunia dulu kan, sebelum turun kepada Rasulullah secara detil. Nah itu dua fase. Fase pertama itu turunnya semua 30 juz, agung, viral tuh alam langit tuh, ya, sampai ke langit dunia dulu. Nah itu yang dimaksud anzala, nanti baca di buku saya yang makna ayat puasa. Jadi kalau anzala, ya, itu langsung sifatnya, kan di ilmu sharaf begitu. Kalau af'ala dengan fa'ala kan beda. Kalau af'ala itu sifatnya langsung, yang dimaksud turun sekaligus ke sama'id dunya sebagai pedoman berkehidupan. Jadi begitu ditetapkan hukum kehidupan, dari mulai usia, dari mulai rizki segala rupa itu, ya, itu bersamaan dengan itu turun petunjuk penggunaannya lengkap 30 juz. Baru diturunkan secara detil bersamaan dengan kehidupan supaya dicontohkan oleh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirnya jelas. Makanya ketika dijelaskan dengan detil oleh Nabi itu menggunakan nazzala. Ketika turun, beda dengan Taurat dan Injil. Taurat Injil turun sekaligus, karena cuma parsial sifatnya, sebentar dan sebagian manusia saja. Makanya Taurat Injil pakai anzala ketika turun ke nabinya. Tapi kepada Rasulullah SAW Quran pakai nazzala. Ali Imran ayat 3.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, 'alaika ke nabi. Tapi ketika turun dalam suasana qadar, malam al-qadar, itu kalimat nabinya enggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya itu ke Quran. Jelas ya? Sama ya, di ad-dukhan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tuh, di malam yang diberkahi. Tapi ketika turun kepada Nabi, kaknya muncul. Nazzala 'alaikal kitaba, pakai nazzala, turunnya bertahap. Bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Tapi Taurat, Injil pakai anzala. Taurat langsung 10 perintah. Injil langsung turun. Ya, semuanya tidak bertahap. Karena umatnya terbatas dan perintah-perintahnya tuh hanya dalam waktu yang terbatas, sederhana. Quran sampai akhir kehidupan. Ya, paham ya? Nah, karena itu kita mesti merasakan penting dan agungnya Al-Quran. Jadi bukan bacaan biasa. Kalau pengen hidupnya berkah, pengen semuanya mudah, ringan, tenang, senang, keluarkan isi Quran untuk diamalkan. Kalau dibaca saja dapat ketenangan, dapat pahala. Tapi kalau ingin dapat kenyamanan berkehidupan, diamalkan isinya. Dikeluarkan secara tematik, ngajinya tematik. Ini profesinya apa nih? Keluarkan ayatnya. Gitu. Makanya kalau kita mempraktikkan hudan, itu hidupnya tenang dan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38 di ujungnya itu. Jelas? Nah, itu yang dikeluarkan. Ya. Nah, karena itu selama Ramadan, coba aktivitasnya apa? Profesinya apa? Manfaatkan waktu minimal misalnya dalam i'tikaf untuk mengeluarkan ayat-ayat Quran terkait topik, tema-tema yang dibutuhkan, yang mengiringi aktivitas kehidupan kita, yang jadi pilihan kita itu. Nah, sekarang kita berbahagia, aksesnya paling mudah sekarang. Dulu para ulama itu masih ngikutin. Di kalangan sahabat langsung dibimbing Nabi. Jadi kalau ada pedagang, pebisnis, Nabi konsultasi mereka ke Nabi, Nabi langsung bimbing, sukses. Pejabat sukses, semua sukses. Setelah itu diajarkan oleh sahabat, ditangkap, masih talaki. Tapi kemudian beberapa generasi setelahnya cerdas, dihimpun, ditulis penjelasan Nabi itu, dibikin tema-tema, topik-topik. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membuat 97 topik. Ya, kitabnya yang sangat viral itu Al-Jami' kan? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kalau tidak salah kurang lebih demikian nama kitabnya itu. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Itu isinya 97 tema. Dan dimulainya tidak langsung hadis, ayat dulu. Ada tema misalnya apa? Pertama kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitab Al-Ilmi, ya, dan seterusnya. Itu begitu menerangkan kitabul Iman, ayat Quran dulu, setelah ayatnya baru hadisnya. Terus dibuat subtopik-subtopik. Gimana supaya naikin iman dan tidak turun-turun? Apa amalannya? Bagaimana mendapatkan kenikmatan iman? Apa hubungan iman dengan amal soleh? Itu diruntut. Ilmu, kitabul ilmi. Ya, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Mengatur waktu untuk belajar ilmu itu bagaimana? Supaya cepat mendapatkan ilmu bagaimana? Itu banyak dikumpulkan. Kitabul buyu' bagi yang bisnis, berdagang, keluarkan bagaimana bisnis yang berkah, bagaimana menghindari hal-hal yang kemudian cenderung bermasalah, tuh kan? Bagaimana menghindari riba, bagaimana mempercepat harta yang berkah yang dengan itu bisa mendekat kepada Allah. Ya, banyak sekali kok. Kitabul marid, bagaimana menyikapi ujian dari Allah, misalnya dari penyakit. Ada tentang bab kedokteran di dalamnya, bab kesehatan, banyak sekali. Di ujungnya adalah pelajaran-pelajaran daripada para sahabat, ada manaqib-manaqib ya tuh. Ya, bagaimana amalan-amalan mereka tuh. Zikir-zikirnya sampai dikumpulkan. Yang khatam, makanya kalau ngaji yang khatam. Kalau khatam itu Masya Allah lengkap itu. Ya. Ada zikir-zikir spesifik. Zikir saat jadi pasukan khusus dalam medan perang seperti apa? Ada. Ya,
zikir dalam bidang kepemimpinan. Imam Muslim bikin kitabnya, Kitabul Imarah, ada. Puasa nih. Kan puasa itu sebulan kan? Apa yang dikerjakan selama Ramadan? Langsung dibikin Kitabus Shaum, lengkap itu. Dari memulai kapan mengakhiri, bagaimana cara sahur, kapan tarawih, seperti apa dan seterusnya, lengkap. Kita orang sekarang tuh tinggal jalanin aja. Baca, pahami, amalkan. 11 bulan punya waktu baca, Ramadan tinggal ngamalin. Ini dibiarin, begitu masuk Ramadan malah sibuk belajar lagi. Kapan ngamalnya? Ya walaupun tidak salah, tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Makanya kebiasaan seperti itu menjadikan hari tenang menjadi hari tidak tenang. 11 bulan main-main, begitu waktunya hari tenang, besok mau ujian malah nggak tenang. Ngopi-ngopi catatan, pinjam punya temen, belajar maksain malam, pelajaran 11 bulan dipelajari semalam. Akhirnya ilmunya cuma sampai ujian. Begitu ujian, ya udah lupa. Tertuliskan nilainya bagus, cuman ilmunya lupa. Makanya ada ahli hukum yang dihukum, sebab ketika mencuri lupa. Waktu korupsi lupa gitu. Ya. Kenapa jadi ke situ tuh? Nah, balik ya. Ya itulah malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar itu menjadikan interaksi kita dengan ibadah dan Quran semakin erat. Karena itu usahakan malam itu. Makanya kita kan hidupkan malamnya kan. Kita bangun lagi, bacain Quran